Halo siswa-siswi SMA Dharma Yuda, bertemu lagi dengan Sir Choi. Pada pertemuan pertama ini, Sir akan mengucapkan selamat tahun baru 2021. Dengan tahun baru, semangat juga baru, gaya belajar juga baru, dan yang penting prestasi juga harus baru. Pada pertemuan ini, kita akan memulai yang namanya bab 5, yaitu fungsi inverse dari atau komposisi fungsi. Ya, kita akan masuki bab 5. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas yang namanya relasi. Apa relasi itu? Relasi adalah bagaimana cara menggambarkan hubungan himpunan A dengan himpunan B dengan aturan tertentu. Ada polanya juga ya. Sedangkan fungsi adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu harus tepat satu. Apa beda relasi dengan fungsi? Relasi domainnya boleh memiliki lebih dari satu pasangan ke daerah kodomainnya, sedangkan fungsi harus satu aja yang milih pasangan di kodomainnya. Apa itu domain? Domain adalah daerah asal, kodomain apa? Daerah kawan. Nanti apa yang dituju? Itu yang namanya range atau daerah hasil. Biar siswa lebih paham, perhatikan contoh yang akan Sir berikan berikut ini. Yuk. Contoh yang pertama, kita akan bahas yang namanya relasi, yaitu tunjukkan dengan diagram panah relasi faktor dari dengan himpunan A-nya adalah 2, 3, 5, 7 dan himpunan B-nya 4, 8, 12, 15 dan 21. Oke, kita jawab aja. Jawabannya gimana? Coba ya, jawab. Kita buat diagram panahnya. Di sini A, di sini B, di mana A dipetakan ke B ya dengan fungsi F contohnya, yaitu yang A apa aja? 2, 3, 5 dan 7. Saya buat gini, titik dulu, baru ini 4, 8, 12, 15 dan 21. Ini juga saya buat titik. Coba faktor dari 2 itu faktor dari siapa aja? 2 ternyata faktor dari 4, 2 juga faktor dari 8, 2 juga faktor dari 12 ya, tapi 2 bukan faktor dari 15 dan 21. Kemudian 3 faktor dari siapa? 3 faktor dari 12, 3 juga faktor dari 15, 3 juga faktor dari 21. Sedangkan 5 faktor dari mana? Apakah mungkin 4, 8, 12? Oh, ternyata tidak. 5 hanya faktor dari 15. Sedangkan 7 dari 4 ya? Bukan. Dari 8 bukan. Dari 12. Ternyata 7 hanya dari 21. Nampak dari sini ini adalah relasi, tapi bukan fungsi. Kenapa? Domainnya memilih, ada yang 3 kali, ya, ada yang cuman sekali. Kalau seperti ini, domain bercabang memilih, maka ini dibilang relasi. Ingat, relasi belum tentu fungsi, fungsi sudah pasti relasi. Inilah jawaban nomor 1. Perhatikan contoh yang kedua. Di sini yang ditanyakan, tentukan domain, kodomain, dan range daripada gambar berikut ini. Bagaimana? Yang namanya domain itu adalah daerah asal. Ya, kita jawab ya. Domain adalah daerah asal. Nih, daerah asal atau daerah definisi, yaitu daerah dari A-nya ini ya, berarti anggota A-nya semua. Berarti domainnya nanti adalah A, B, C, D. Inilah yang namanya domain. Sedangkan kodomain adalah daerah kawan.
daerah yang bakal dituju, daerah kawan. Siapa aja daerah kawan yang akan dituju? Bisa P, bisa Q, bisa R, bisa S, bisa T. Berarti bisa kita buat P, Q, R, S, T. Ini anggotanya. Sedangkan range adalah daerah hasil. Daerah hasil adalah daerah yang benar-benar dituju panah. Siapa aja yang dituju A? Q. Yang dituju B juga Q, C, S, D, R. Berarti yang dituju aja. Berarti itu hanya Q, R, S. Inilah daerah hasil. Seperti inilah membedakan domain, kodomain, dan range. Inilah jawaban soal nomor 2. Perhatikan contoh yang ketiga, yaitu tentukan domain, kodomain, dan range dari gambar berikut dengan fungsi F memetakan X ke 3X tambah 1. Seperti ini gambarnya. Ini ada di buku paket ya. Berarti yang mana domainnya? Domain itu adalah yang X-nya. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, yang memetakan. Berarti siapa aja domainnya? Ayo kita lihat siapa aja yang ada di X. Domainnya adalah nanti 0, 1, 2, 3. Atau bisa ditulis ini karena di antara 0 sampai 3 bisa kita buat X di mana? X di antara atau X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 3. X anggota bilangan real. Inilah domainnya, sama ya. Kemudian kodomainnya siapa? Kodomainnya adalah bilangan-bilangan yang ada di sumbu Y, yaitu 0 boleh, 1, 2, 3, 4, sampai nanti berapa yang dituju? 10. Ini yang nampak pada gambar. Ini namanya kodomain. Sedangkan range-nya siapa aja? Ayo, yang dituju, yang bulat-bulatnya. Yo, 1, 4, berapa lagi? 7 dan 10. Inilah range. Karena range berhubungan dengan sumbu Y, berarti ini boleh kita buat Y di mana? Y di antara, coba lihat dari ini siapa yang paling kecil? 1, paling besar 10. Berarti Y anggota bilangan real. Ya, inilah jawaban untuk soal nomor 3. Setelah siswa mempelajari video yang Sir berikan atau contoh-contoh yang Sir berikan pada video, coba siswa mengerjakan soal latihan yang Sir berikan atau Sir bagikan di Edmodo kelas masing-masing. Tulis dengan rapi dan kalau bisa harus menarik, kurangi coret-coret atau penggunaan tipex yang berlebihan. Ingat ya, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa kumpul juga harus tepat waktu.